Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Filsafat Olahraga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang filsafat ilmu dalam olahraga. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah, NIM 62114200034, asal rombel dari 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang beberapa pengertian ataupun sejarah filsafat ilmu dalam olahraga. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philos artinya cinta, sophia artinya kesejahteraan. Jadi kalau digabungkan menjadi cinta akan kesejahteraan. Seiring berjalannya waktu, kata philosophia berubah menjadi filosofi dalam bahasa Inggris. Kemudian disempurnakan kembali dalam bahasa Indonesia menjadi filsafat. Jadi, filsafat adalah sebuah usaha rasional untuk membahas dan kehidupan. Filsafat sebagai perbuatan paling radikal dalam menggunakan kesanggupan berpikir. Filsafat mempertanyakan tentang hakikat, asas, dan prinsip dari kenyataan. Filsafat menurut para ahli. Menurut Plato, pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi, filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Menurut Cicero, tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, filsafat adalah sebagai ibu dari semua seni, atau the mother of all the arts. Ia juga mendefinisikan filsafat sebagai ars vitae, atau seni kehidupan. Yang selanjutnya yaitu menurut Aristoteles, pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian, filsafat bersifat umum sekali. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Sifat berpikir filsafat. Satu, yaitu menyeluruh. Sesuatu yang menjadi objek pemikiran selalu dikaji dalam konstelasinya dengan berbagai hal yang melingkupinya. Dua, yaitu mendasar. Segala sesuatu yang menjadi objek pemikiran dikaji mulai dari suatu titik yang paling asasi atau awal. Tiga, yaitu spekulatif, yaitu menentukan anggapan tentang titik awal untuk mencapai kebenaran. Pengertian dari filsafat ilmu olahraga. Filsafat olahraga adalah bidang studi filsafat yang berupaya menganalisis secara konseptual masalah-masalah olahraga sebagai aktivitas manusia. Masalah-masalah ini mencakup banyak bidang, tetapi terutama dibedakan menjadi 5 kategori filosofis, yaitu metafisika, etika, dan filsafat moral, filsafat hukum, filsafat politik, dan estetika. Filsafat olahraga dapat didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang berusaha untuk memahami hakikat, mempersoalkan suatu isu secara kritis, guna memperoleh pengetahuan yang paling hakiki dalam bidang keolahragaan. Ruang lingkup filsafat olahraga. Yang pertama yaitu sportivitas. Sportivitas adalah kebajikan olahraga yang mendasar. Ini juga dianggap penting untuk kehidupan sipil dan budaya di luar olahraga. Namun demikian, konsep tersebut mendapat sedikit perhatian filosofis. Literatur tentang sportivitas berpusat pada pandangan bahwa kebajikan ini membutuhkan lebih dari sekadar kepatuhan pada aturan formal. Yang kedua yaitu kecurangan. Berbeda dengan sportivitas, kecurangan mewakili setidaknya prima facie, bentuk utama dari kegagalan moral dalam olahraga, yaitu mencontek, terbukti menjadi konsep sangat sulit untuk didefinisikan. Pemahaman akal sehat tentang kecurangan sebagai pelanggaran yang disengaja dari aturan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif penuh dengan kesulitan. Yang ketiga yaitu olahraga yang mengerikan
dan berbahaya. Risiko cedera fisik yang signifikan merupakan bagian intrinsik dari partisipasi dalam banyak olahraga. Kategori olahraga berbahaya mencakup olahraga tanpa kekerasan, seperti panjat tebing bebas dan ski lereng, olahraga tabrakan seperti American football dan rugby, dan olahraga tempur seperti tinju dan seni bela diri campuran. Yang keempat yaitu olahraga bagi yang cacat. Olahraga penyandang disabilitas juga disebut sebagai olahraga paralimpik atau olahraga untuk atlet dengan disabilitas atau kecacatan. Kontras dengan olahraga untuk orang yang berbadan sehat. Untuk berkompetisi dalam olahraga disabilitas atau para olimpiade, seseorang harus digolongkan sebagai penyandang disabilitas. Estetika olahraga. Sementara itu, analisis etika olahraga telah menjadi pusat perhatian filosofi olahraga baru-baru ini. 2 dekade terakhir telah terlihat minat yang bangkit kembali pada analisis estetika olahraga. Studi tentang estetika olahraga berfokus pada 2 bidang utama. Yang pertama menyangkut relevansi kualitas estetika dengan pengalaman bermain dan menonton olahraga. Selanjutnya yaitu bentuk pengimplementasian filsafat olahraga terhadap nilai sosial. Satu yaitu dalam perkembangannya, olahraga semakin meluas dan memiliki makna yang bersifat universal dan unik. Berasal dari kegiatan fisik yang menyehatkan badan, mengisi waktu luang, dan media mengeksistensikan diri akhirnya bergeser menjadi kegiatan yang multikompleks. Telah dipengaruhi dan mempengaruhi oleh fenomena-fenomena lain seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang kedua yaitu pada hubungan olahraga dengan politik terlihat dari intervensi atau turut campur tangannya pemerintah atau sponsor, organisasi, dan fasilitas. Terlebih lagi pada pemerintahan di Indonesia, peraturan, kebijakan, dan pendanaan oleh pemerintah merefleksikan adanya kaitan yang sangat erat hubungannya antara olahraga dan politik. Yang selanjutnya yaitu pada bidang sosial dan budaya terjadi pergeseran-pergeseran positif, baik itu dari segi gender, ras, agama, ataupun pembedaan kasta-kasta di masyarakat. Pada suatu event olahraga yang diselenggarakan, misalnya lewat olahraga masyarakat dapat menyatu, berbaur satu sama lain, dan menghapus perbedaan-perbedaan yang selama ini menjadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, si hitam dan si putih. Yang terakhir yaitu dewasa ini aktivitas olahraga juga telah dilakukan secara profesional. Hal ini dikarenakan dukungan dan perhatian pemerintah terhadap bidang olahraga juga semakin meningkat. Oleh sebab itu, pada saat sekarang ini, banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada olahraga. Hal ini akan meningkatkan perkembangan industri olahraga. Selanjutnya yaitu ilmu olahraga mengkaji fenomena manusia yang berolahraga. Fenomena antara lain yaitu fenomena biologis, anatomis, fisiologis, psikologis, mekanis, pedagogis, medis, sosiologis, historis, filosofis, estetis, etika dan moral, religius, teknologis, dan manajerial. Kesimpulannya yaitu filsafat olahraga seperti filsafat pada umumnya, berusaha untuk memahami hakikat persoalan sesuatu isu-isu olahraga secara kritis, guna memperoleh pengetahuan yang paling hakiki dalam bidang olahragaan. Ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar ada atau nyata, baik material konkret maupun non-material abstrak atau tidak terlihat. Dengan belajar filsafat olahraga, diharapkan dapat didapatkan solusi-solusi pemecahan masalah-masalah yang ada di keolahragaan pada masa kini, sehingga olahraga pada masa yang akan datang semakin diterima di dalam hati setiap insan manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas perkataan ataupun materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.